Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Bapak mau periksa kerapian. Fadil, silakan perhatikan bajunya. Siapa? Didit. Oke. Semuanya sudah rapi. Periksa kebiasaan tempat duduknya masing-masing. Jangan sampai yang berterjeran. Oke, jika sudah siap untuk belajar, silakan ketua kelas dipimpin semuanya. Baik. Ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak mau tanya dulu untuk kehadiran hari ini ada yang tidak hadir? Yamin ada. Yamin. Yamin sakit. Sakit apa Yamin? Banyak? Perutnya sakit. Ya, oke. Oke, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu bangsa untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita bersama. Ada yang tahu ini? Maju tak mundur. Ya. Jadi lagu ini adalah judulnya yaitu Maju Tak Gentar. Begitu semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Jadi makan berdiri. Sudah berdiri, Pak. Oke. Semuanya semangat ya. Oke, ini tadi lagu yang judulnya Maju Tak Gentar. Ada yang tahu makna dari lagu tersebut? Maju jangan mundur. Ya, itu maju jangan mundur. Ya, harus berani. Jadi untuk pembela yang benar tidak ada rasa takut. Kalau benar harus yang benar harus dipertahankan. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar sebelum masuk ke materi ada yang tahu gambar ini gambar apa? Diagram lagi. Grafik. Di badan ini merupakan suatu diagram tentang di badan. Berarti semuanya tentang berat badan. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai yang saling berkaitan dengan diagram, baik diagram batang dan diagram garis. Oke, untuk materi ini yaitu namanya menyajikan data. Adapun tujuan dari pembelajarannya ini yaitu bagaimana nanti kalian bisa mengumpulkan dan menyajikan data ke dalam bentuk diagram, baik diagram batang, tabel maupun garis. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, Bapak mau baca pengertian tentang data tersebut. Data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang dituliskan menggunakan data, angka, gambar, atau simbol lainnya. Ya, jadi data merupakan suatu fakta
data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis dan maupun diagram lingkaran itu tujuannya untuk bisa dipahami dan mudah dibaca. Ya, seperti ini. Oke, di sini ada contoh penyajian data tabel. Jadi di sini merupakan contoh penyajian data tabel terkait dengan suku yang ada di Sulawesi Tengah. Perhatikan ya, untuk membaca tabel memajakan. Jadi yang perlu diperhatikan itu tabel sebagai ini. Contoh, suku yang pertama itu ada suku Bugis. Suku Bugis jumlahnya atau frekuensinya sebanyak 4.900. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan untuk membaca tabel yang pertama diperhatikan ininya ya, sukunya, kemudian jumlah tadi. Oke, sekarang Bapak kasih Didit. Dari tabel lihat di depan jumlah suku Jawa berapa? Suku Jawa ada 225. Pak, Didit sudah minus makanya Pak. Minus yang lain ada yang bisa? Ayo Pak, Fadil. 221. Jadi cara bacanya 221.001. Jangan lupa ribunya ya, kalau 3 angka berarti ribuan. Oke, perhatikan dari tabel ini suku yang terbanyak. Kaili. Jadi ini juga merupakan data valid yang telah dilakukan di tahun 2010. Jadi untuk data suku yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi perlu kalian ketahui untuk penduduk Sulawesi Tengah mayoritas yaitu bersuku Kaili. Jadi ini merupakan contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Oke, selanjutnya contoh penyajian data dalam bentuk diagram. Ini masih terkait dengan jumlah suku. Jadi ini sama dengan data sebelumnya, cuman disajikan dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk diagram batang. Perhatikan untuk membaca diagram batang yang perlu diperhatikan yang pertama adalah garis ini kan sama namanya. Garis. Horizontal atau biasa dikenal dengan sumbu. Ya, sumbu S. Kemudian setelah sumbu S dilihat ke sumbu vertikal. Contoh, suku Kaili. Suku Kaili berjumlah 1.600.000. Oke, sekarang Aji, suku Bugis berapa? Bugis ada 400.000. Ya, jadi suku Bugis di Sulawesi Tengah berjumlah 400.000. Kemudian data dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran sendiri, penyajian datanya itu dalam bentuk persentase. Jadi dia dalam bentuk persen. Contoh, yang merah di sini adalah suku Kaili. Jadi untuk Sulawesi Tengah jumlah suku Kaili dalam Sulawesi Tengah itu berjumlah 66%. Kemudian yang terbanyak kedua apa? Bugis. Bugis. Perhatikan
lagi pertanyaannya kan? Oke, nomor 1 baca. Fadil. Fadil, silakan. Nomor 1, seorang peneliti melakukan survei untuk mengetahui makanan tradisional Kota Palu yang paling banyak diminati. Dari survei yang dilakukan menghasilkan bahwa sebanyak 40% kaledo diminati oleh masyarakat Kota Palu. Kemudian takelo sebanyak 30%, kue tetu atau kue perahu sebanyak 20%, dan kue putu sebanyak 10%. Watak diagram lingkaran dari hasil survei yang dilakukan oleh peneliti di atas. Oke, baik. Terima kasih Fadil. Jadi untuk soal nomor 1, di sini ada seorang peneliti melakukan survei terkait minat makanan tradisional yang ada di Kota Palu. Jadi dari hasil survei tersebut silakan kalian ubah ke dalam bentuk diagram lingkaran. Oke. Paham? Paham. Oke. Untuk soal kedua, baca ini. Menyajikan data suku teman di kelas. 1. Carilah informasi terkait suku teman kalian di kelas. 2. Buatlah ke dalam tabel data tentang suku teman yang telah kalian peroleh. 3. Buatlah diagram matang dari data yang kalian peroleh. Oke, terima kasih. Jadi untuk soal nomor ini silakan kalian cari tahu suku-suku dari teman kalian yang ada di kelas. Setelah kalian tahu suku dari teman kalian, silakan kalian kumpulkan dalam bentuk tabel. Paham? Lalu setelah dalam bentuk tabel, silakan kalian buat ke dalam bentuk diagram batang. Oke, Bapak kasih waktu kerjanya selama 10 menit. Cara kerja nomor berapa lagi, Di? Oke. Untuk angkanya, Pak, didikit malas, Pak. silakan kalian cari tahu suku yang ada di kelas ini. Contoh, suku Kaili sini bersama semua. Coba angkat tangan suku Kaili. Saya, Pak. Saya bisa sendiri, Pak. Didi suku apa? Saya suku Toraja, Pak. Oke, suku Toraja berarti suku Kaili berjumlah 1 orang. Begitu juga dengan suku yang lain. Silakan dicari tahu suku temannya masing-masing. Oke, paham Didi? Paham, Pak. Sudah. Pak, itu ukur itu, Pak. Pak, sisa OTK ini. Pak, ini kamu. Sudah selesai. Udah, Pak. Udah, Pak. Selesai. Sabar, Bu. Kita masih mengerjakan. Selanjutnya untuk kelompok B, perhatian. Siap. Untuk kelompok yang ini presentasi tentang hasil yang kalian peroleh. Ayo kalian maju ke depan. Dan untuk kelompok pagi, perhatikan kelompok Melin menjelaskannya. Nanti kalian berikan tanggapan terkait dengan hasil presentasi yang mereka berikan. Oke, nomor 1 itu tentang diagram lingkaran. Jadi ada 40% kaledo, 30% takelo, 20% petetu, dan 10% peputu. Maka jumlah yang diminati selanjutnya. Oke,
mayoritas suku yang ada di kelas ini adalah suku Bugis. Bugis. Dan yang paling terkecil atau yang paling sedikit yaitu adalah suku Toraja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, selanjutnya untuk dalam pengetahuan kalian terkait dengan materi kali ini, Bapak mau kasih tugas evaluasi. Silakan dikerjakan secara individu ya, jangan saling menyetek. Mereka mentek. Terpukul ini. Silakan pilih jawaban yang benar. Jangan lupa ditulis namanya. Bapak kasih waktu 5 menit. Sudah Pak. Sudah Sudah, di. Pak. Sudah. Sudah. Ih, kok belumnya ya? Sudah. Oh, Pak, ini. Udah lah. Itu Pak. Gampang soalnya Pak. Gampang. Iya. Oke, karena semuanya gampang, jadi untuk menutup pemaparan materi hari ini, silakan mari kita simpulkan materi apa saja yang kita pelajari dari pertemuan hari ini. Jadi Pak, untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang penelitian data. Penelitian data itu ada dua dalam diagram dan Iya, berarti apa yang ini? Jadi dia ada yang mau membenarkan dari pemaparan tadi? Ya, silakan tadi. Jadi hari ini kita belajar tentang penelitian data yaitu tentang diagram lingkaran, diagram batas dan diagram garis Pak. Oke, beri apa satu kali? Ya itulah, jadi hari ini kita telah mempelajari bagaimana menyajikan data ke dalam bentuk diagram. Oke, perhatian. Oke, semuanya perhatian yang keras ya. Sebelum Bapak tutup materi hari ini, kita mau menyanyi dulu. Untuk itu, semuanya berdiri. Zero Pak. Zero. Berdiri. Semuanya ada yang pernah dengar lagu Ranando Bea? Oh, pernah, Pak. Jadi ini merupakan lagu dari suku asli Kenya. Wih, Bapak Hasan. Mamanya siapa itu Pak? Hanya Pak. Mamanya Bapak. Mau ini. Ayo balik ke depan. Gaili no sama kairan batopea ni palilin tanah balirana pompera bitoelinadika alamasa amamugarana Basirarairan topea Baturusi perapintolea Bapalai sinteluan makoko pena Damodoan itu kuala Alaraba kau itu Oke. Jadi itu tadi lagu daerah dari Sulawesi Tengah, tepatnya dari Kota Palu, yaitu Ranando Bea. Jadi tujuan kita menyanyikan lagu-lagu daerah seperti ini yaitu untuk bagaimana kita selalu ingat lagu-lagu atau budaya-budaya yang ada di daerah kita.
kita hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa. Pada teman-teman sebelum kita pulang, adalah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bapak rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Silakan untuk yang rumahnya jauh hati-hati di jalan pulang ya. Pak, boleh ada kalau jauh, Pak? Iya, nanti belum ada. Oke, sekian dari Bapak. Bapak ini